وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن ikhfa tapi beda bunyi in kuntum sadiqin ma yazuruna illa sayhatan wahidatan ta'khuzuhum wa hum yakhsimun فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم
يرجعون ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون وصدق المرسلون. Ini ada sakta. Sakta itu diam sebentar tapi tidak ngambil napas. Mimmarqadina hadama gitu ya. Sakta diam sebentar tapi tidak ngambil napas. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزى. Bedakan antara jim dan zai, keras dan rapuh. Wala keadaan qalqalah ini ada panturannya. وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. Orang banyak baca salamun. Di sini ikhfa yang abad yang banget. Salamu qawlan min rabbir rahim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Alam hamzah dulu baru ain. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Walaqad
أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون صد اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Di akhirat nanti kita tidak bisa berbohong. Mulut kita dikunci, yang berbicara adalah kedua tangan, aidihim, dan menjadi saksi adalah kedua kakinya terhadap apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat. Mana mungkin kita bisa bohong lagi? Ini ya. Sekarang manusia bisa berbohong, bisa berkelit lidah, bisa sumpah palsu. Di sana mah nggak bisa, karena mulutnya dikunci. Yang berbicara adalah kedua tangannya, dan kedua kakinya menjadi saksi terhadap apa yang kita kerjakan. Allah. Walau nasha'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa'anna yubsirun. Walau nasha'u lamasahnahum ala makanatihim famastata'u مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون
واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. Ini kalau berhenti ada nun kecil, maksudnya kalau disambung ya di sini alimunil. Jadi tanwinnya baca satu. Alimunil ladzi. Ini yang dikatakan nun iwad atau nun wikoyah. Tapi enggak disambung juga enggak apa-apa. Jadi alladzi. Jadi kalau disambung wa huwa bikulli khalqin alimunil ladzi, bukan alimul ladzi, bukan alimu. Tanwinnya baca satu, itu nun iwad ya. Cara membaca ini banyak. Di Al-Humajah ada, di Al-Muluk juga ada. Qadirunil ladzi, qadirun alladzi, qadirunil ladzi. Di Al-Humajah wailul likulli humajah lumazatinil ladzi. Ini ya. Nambah ilmu, ini nun iwad, nun wikoyah. Alladzi ja'ala lakum minasy syajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق بجنة على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Sadaqallahul azim. Demi Allah, saya buat ini untuk ibu dan bapak, untuk semuanya. Silahkan berbagi. Hanya ini yang saya bisa, tapi mudah-mudahan bisa membantu untuk saudara-saudara yang sampai saat ini belum bisa baca Yasin. Yasin itu seringkali kita baca setiap malam Jumat. Seringkali orang baca Yasin pakai Latin. Kalau pakai tulisan Latin itu salah. Banyak salahnya daripada benernya. Walaupun ada benernya tapi banyak salahnya. Jadi ibu insya Allah dengan karakter seperti ini, ibu tidak ada beban, bapak tidak ada beban. Yang penting ngikutin aja.
Saya sering katakan kalau ada yang instan, kalau ada yang mudah, ngapain harus cari yang susah? Karena waktu kita sudah senja. Belajar ya belajar terus. Belajar huruf makhraj, belajar terus. Belajar metode pelangi, diktat dan segalanya belajar terus. Kan nggak mungkin kalau belajar hari ini harus sampai langsung bisa. Sementara baca Quran itu juga bagian daripada ibadah. Oleh sebab itu, tolong ibu dan bapak gak usah ragu, ikutin aja sebisanya. Logika berpikirnya, saya dari kecil sering saya katakan setiap malam Jumat, ayah dan bunda saya sering baca Waqiah, Yasin, Waqiah, Ar-Rahman, Tabarok, Al-Kahfi. Kadang-kadang Al-Kahfi kepanjangan, enggak. Ar-Rahman, ya, Waqiah dan Tabarok. Usia 5-6 tahun saya masih bodoh, gak bisa apa-apa. Tapi entah bagaimana tiba-tiba kok saya bisa baca Quran. Jadi kalau mau jujur, Pak Hari kapan bisa baca Al-Quran? Saya nggak ngerti. Ngertinya saya sering ngikutin ayah dan bunda setiap malam Jumat atau hari-hari lain ngaji. Sering ngikutin, sering dengerin. Dan kalau di bulan suci Ramadan itu ada tadarus. Saya sering kali ikutin tadarus. Masih ingat saya masih kecil, eyang-eyang bapak-bapak itu pada tadarus. Saya ngikutin di situ. Setiap habis tarawih saya ngikutin tadarus. Saya bertanya sama seorang kakek, kok kakek pada lancar ya bisa baca Quran? Saya nggak bisa. Saya pengen bisa gimana? Kata kakek itu masih ingat sama saya sekarang. Kata kakek itu, Sep, suatu saat kamu akan bisa. Pokoknya kamu ngikutin aja, kamu dengerin aja. Itu kelebihannya Quran. Saya dari situ begitu yakin, kok tiba-tiba saya bisa baca Quran. Saya sering katakan, kalau orang-orang ngaji ke guru, ke surau, saya nggak ngaji ke surau, saya mah di rumah aja. Ya ada, karena ada pesantren sering dengerin. Dalam artian belajar secara khusus tuh enggak. Bahkan kalau saya jujur, saya bisa tajwid itu belakangan. Makanya yang buku tajwid hijau Mas Odi Syafi'i itu, saya bisa tajwid itu otodidak. Dari kampung tahu, mad tabi'i tahu, idhar, idgham tahu, tapi enggak ngeh. Sama seperti bapak. Diajarin sama ayah, enggak ngeh, enggak paham. Pahamnya pokoknya bacaan pendek, bacaan panjang. Dari kecil saya sering ngaji di SD gitu ya. Kalau ada maulid, ada apa, saya sering qori. Karena ayah yang ngajarin qori, ngajarin lagu. Dari situ, saya paham idhar, idgham, mad wajib, mutasil, marjain, semuanya itu tidak paham. Pahamnya belakangan setelah saya ngajar tadarus. Karena memang basically karena saya lagu sudah ada. Baca Quran sudah bisa. Itu. Jadi kalau ibu dan bapak bertanya, kapan saya bisa tajwid? Belakangan. Siapa yang ngajarin? Buku-buku itu otodidak. Tidak ada yang ngajarin. Memang saya sering kali beli buku. Kalau ada buku di toko buku saya beli, ada CD-nya, ada DVD-nya, saya pelajarin dari situ. Berotodidak. Boleh? Ya boleh saja gitu ya. Tapi kalau baca Quran memang harus ada gurunya. Kalau baca langsung bacaan ya. Jadi kalau bacaan memang yang ngeplot saya, yang ngeformat saya itu adalah ayahanda sama nenek ya. Nenek karena kebetulan ustazah. Saya sering katakan ibu dan bapak banyak ini dari Malaysia, dari Dubai, dari Kuwait, dari Jepang. Pak Ari saya mau mondok. Tapi gimana? Pondokannya, rumahnya ini ada rumah ya, ada yang orang mau jual rumah buat rumah yatim, buat rumah tahfidz ini. Siapa tahu ibu dan bapak mau gotong royong. Yuk kita sama-sama. Harganya dia mintanya 500 juta untuk rumah yatim, untuk rumah tahfidz, untuk ibu dan bapak yang ingin belajar ke sini, ingin nyantren mau sebulan kek, mau seminggu, 2 minggu, berapa? Silahkan kalau ada tempatnya kan, nggak usah sewa tempat itu. Saya tertarik dengan ungkapan seperti ini. Ada seorang, saya dapat kiriman WA itu. Ada seorang ibu yang kaya raya. Dia di rumahnya tuh selalu hartanya tuh berbagi dengan orang lain. Dia bilang, ibu kenapa harta itu mau berbagi? Bukankah uang segalanya? Oh betul, segalanya tuh duit. Dalam artian, nggak bisa kalau nggak ada uang. Tapi pahami oleh saudara-saudara, bahwa kita harta sebanyak berapa miliar pun, harta yang banyak itu tidak akan kita bawa. Kalau kita mati, ya sudah selesai. Oleh sebab itu, kalau harta itu ingin terbawa, titipkan pada orang lain. Saya sempat berpikir, titipkan. Iya. Jadi kalau punya harta kita titipkan ke rumah yatim, ke orang miskin, ke ustadz, ke siapa saja. Itu harta itu akan dibawa terus dan akan kekal abadi dan bertambah. Kalau kita sedekah 1.000 kan jadi 700.000. Masya Allah. Logika berpikirnya nyambung gitu loh. Kalau kita punya uang berapapun,
kita meninggal tidak akan terbawa. Paling juga rebutan ahli waris kita. Ahli waris kita rebut harta waris kita, direbut sama anaknya, sama ini sama itu, bahkan mereka habis tidak terbawa. Tapi kalau harta kita titipkan, kita titipkan ke rumah yatim, kita titipkan ke masjid, kita titipkan ke musola, kita titipkan ke tetangga yang miskin yang nggak bisa biaya sekolah, kita biayain, itu yang akan dibawa. Jadi harta itu titipkan, nanti di dunia di akhir nanti diambil. Masya Allah, itu terima kasih untuk hamba Allah yang sudah mengirim SMS sama saya di lewat WA. Ungkapan itu menarik sekali. Jadi harta itu butuh, uang itu butuh. Jadi bohong kalau nggak bisa dengan uang, nggak bisa dengan harta. Walaupun uang tidak segalanya ya, karena ada ibadah-ibadah tertentu yang tidak dengan uang. Ya seperti sholat kan tinggal sholat aja, puasa tinggal puasa aja. Tapi kan juga makan minumnya juga harus dengan uang. Ungkapan yang menarik. Jadi kalau seandainya kalian mau bawa harta itu kekal di akhirat nanti, titipkan dari sekarang. Titipkan ke masjid, ke musola, ke orang miskin, ke jompo, kemana. Dan itu nanti kita akan dapat, akan kita ambil di akhir nanti. Allahu Akbar, bahasa itu menarik sekali. Ibu dan bapak, saya kalau udah bicara seperti itu kadang-kadang suka nggak kuat, suka nangis. Terima kasih untuk ibu dan bapak yang sudah, alhamdulillah saya juga nggak nyangka karaoke Quran ini dapat sambutan yang bagus di Malaysia. Bahkan dari Malaysia itu tadi ada SMS, Pak, saya mau mondok di sana, tolong carikan penginapan. Cari penginapan, nanti saya belajar sama istri saya. Allahu Akbar, saya yuk bangga. Ayo silakan, nanti saya carikan penginapannya ya. Mudah-mudahan tidak terlalu mahal penginapannya dan ibu dan bapak bisa belajar. Bayangkan kalau rumah itu sudah ada, ibu dan bapak tidak harus cari penginapan. Di rumah itu silakan bermalam nginap dan tidak harus bayar ya, karena itu milik umat. Jadi sekali lagi, yuk ibu dan bapak titipkan hartanya, biar nanti di akhirat jadi bisa untuk kita. Jangan kita menyimpan harta, menumpuk-numpuk harta. Bahkan ada seorang ibu, saya pergi ke pasar, emasnya di tangan kanan, tangan kirinya banyak, di kalung dan segalanya. Tapi itu akan menjadi azab, jadi siksa api neraka, apalagi kalau tidak dizakati. Tapi kalau titipkannya kemana ya? Ya tentu itu tadi, ke musola, ke masjid, ke hal-hal yang bermanfaat, yang amanah. Ibu dan bapak yang ingin membantu silakan. Nanti nomor rekeningnya di share aja ya. Nanti di ibu dan bapak telepon atau SMS ke 0812 828 7881 0812 828 7881. Titipkan untuk membangun rumah yatim kita, untuk kita biar di akhir nanti bisa kita ambil kembali. Terima kasih untuk ibu dan bapak. Saran dan kritiknya selalu saya tunggu. Nggak usah khawatir, nggak usah sungkan. Ada saran dan kritik, masukannya apa yang kurang, apa terlalu cepat, apa seperti apa punya keinginan, Pak, tolong surat ini dong, Pak, tolong surat ini, tolong ini dong, tolong itu, silahkan. Selama saya bisa, insya Allah akan saya laksanakan. Nah, hanya saja untuk beberapa surat memang seperti cetakan Timur Tengah ingin dibaca, belum, karena memang scan-nya udah selesai tapi belum diedit. Ini sebentar lagi juga kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Ada juga yang bilang, Pak Ari, nanti kalau sudah 30 juz saya mau juga tong itunya. Kalau di YouTube nyarinya susah. Saya pengennya di copy aja di memori, nanti tinggal memorinya kirim sama saya diganti. Ya, alhamdulillah, insyaallah ya. Saya kumpulkan, doakan mudah-mudahan saya tetap sehat. Saya juga lagi bahagia nih. Lagi bahagia, lagi semangat, selalu ingin membuat. Mudah-mudahan 30 juz segera selesai. Ada juga dari Pak Basori ya. Ini Pak Basori minta 1 hari selembar. Insyaallah nih ya. Ada beberapa kawan saya siap membantu juga untuk ngedit itu. Jadi nanti lewat MP3-nya. Jadi sehari sehalaman. Bagus juga tuh ya idenya ya Pak Basori ya. Ada juga yang ibu saya pikir tuh di Taiwan ya. Ternyata dia saya pikir di Abu Dhabi. Ternyata ibu ini ada di Taiwan ya. Ini menarik sekali nih. Ini kalau terang-terang terung-terung ini banyak yang SMS. Jadi responnya cukup positif. Alhamdulillah ya. Saya kadang-kadang bacanya lama, ini banyak sekali. Ada Ibu Listina di Desa Panunggalan RT 02 RW 01 Kecamatan Sugiwaras Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur. Beliau ini saya pikir di Abu Dhabi, ternyata di Taiwan. Mulia ya bekerja. Nungguin kakek-kakek yang lansia katanya ya. Masya Allah.
Dia punya tanah, ya Allah Pak Adi kalau seandainya deket tanahnya akan saya kasih sama Pak Adi buat bangun, tapi jauhan. Gimana? Atau itu ibunya tanahnya dijual aja dipindahin ke sininya kalau boleh mah. Ada Ibu Ingah juga yang sekarang di Kuwait ya, ini orang Sukabumi. Di Kuwait ada Ibu Lia juga dari Cianjur. Banyak sekali ya, Allahu Akbar. Terima kasih semuanya yang sudah membantu ya. Saya tidak bisa mengungkapkan, tidak bisa berkata-kata. Hanya itu adalah semuanya titipan, akan diambil nanti di akhir nanti ya insyaallah. Terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.